Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Hai halo generasi konservasionis, kembali lagi di Bisik, Bincang Asik Konservasi. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Hekmatiar Aulia Ayuba dari DKSAE 57. Teman-teman semua pasti udah tahu kan, di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata kita belajar mengenai banyak hal. Salah satunya adalah herpetofauna. Maka dari itu, episode kali ini kita akan membahas mengenai herpetofauna yang ada di kampus IPB. Kali ini ada Kang Khairul Anwar dari DKSAE 57. Halo Hikmah. Hai. Kang Irul ini merupakan salah satu anggota dari kelompok pemerhati herpetofauna di Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Boleh disapa dulu teman-teman nih, Kang Irul. Oke, sebelumnya terima kasih nih Mbak Hikmah atas kesempatannya. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat seluruh pendengar. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Khairul Anwar. Aku di sini sebagai anggota KPH ya. Jadi KPH itu merupakan salah satu kelompok pemerhati herpetofauna yang ada di Himakova. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Himakova itu merupakan suatu himpunan profesi yang ada di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Oke, langsung aja ya, karena Kang Irul udah kenalan nih, dan teman-teman pasti juga udah penasaran mengenai herpetofauna. Mungkin bisa dimulai nih Kang, apa itu herpetofauna? Oke, terima kasih Mbak Hikmah. Jadi aku izin menjelaskan pertanyaan Mbak Hikmah sesuai dengan kapasitas aku ya, karena aku di sini juga masih sama-sama belajar lah buat teman-teman semua. Jadi yang aku pelajarin di kampus ataupun di kelompok pemerhati itu, herpetofauna itu merupakan fauna yang berada tuh di kelas amfibi dan reptil gitu Hikmah. Jadi misalkan contoh satuannya itu seperti ular ataupun bunglon, ataupun kodok atau katak gitu Hikmah. Berarti Kang Irul mempelajari tentang jenis-jenis ular juga ya Kang? Ya betul sekali Hikmah. Jadi di KPH itu sendiri pun ada kegiatan yang namanya monitoring kampus. Di situ kita belajar bareng-bareng bagaimana cara mengidentifikasi fauna khususnya di bidang reptil dan amfibi. Baik, tadi disebutkan sama Kang Irul nih teman-teman, bahwasannya salah satu kegiatan dari kelompok pemerhati herpetofauna adalah monitoring kampus. Berarti dari Kang Irul sendiri tahu bagaimana kondisi herpetofauna yang ada di kampus IPB nih Kang. Boleh dijelasin nggak Kang gimana kondisi Oke. herpetofauna di kampus IPB? Oke, jadi aku izin ngejelasin apa itu monitoring kampus dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang nonton nih belum pada tahu. Jadi di KPH itu ada yang namanya monitoring kampus. Jadi Monkam atau disebutnya tuh. Jadi Monkam itu kayak kegiatan rutin bulanan KPH herping Hekmah. Jadi herping itu ya sebutannya kegiatan mencari herpetofauna itu malam hari. Dan monitoring kampus ini yang tadi aku bilang biasanya dilaksanain 1 bulan sekali dan terbuka buat masyarakat umum. Jadi kayak misalkan teman-teman dari fakultas lain atau Mbak Hikmah sendiri kalau mau ikut monitoring kampus, mau belajar mengenai herpetofauna itu boleh banget gitu. Jadi kalau untuk mengenai kondisi herpetofauna di kampus ya selama kegiatan Monkam, alhamdulillah cukup beragam ya, dari mulai reptil dan amfibinya gitu. Jadi kan selama ini aku tuh Monkam tuh dibagi-bagi menjadi beberapa jalur ya. Kayak misalkan seringnya tuh di kandang Vapet yang di Cikabayan, tahu Cikabayan enggak? Iya, Ya yang di turunan itu. Nah itu biasanya banyak tuh nemuin reptil kayak ular, terus kodok, ada bunglon-bunglonan juga biasanya nemu kayak gitu Hikmah. Wah, keren banget sih teman-teman. Jadi teman-teman yang bahkan dari luar departemen KSHI pun bisa ikut ya Kang gitu. Benar banget, terbuka buat umum. Terbuka buat umum. Nah, pada saat monitoring kampus nih Kang, pernah nggak ditemukan hewan, contohnya ular yang berbahaya gitu? Dan bagaimana sih cara membedakannya antara yang berbahaya dan tidak berbahaya? Oke, mengenai hewan yang berbahaya di kampus ya.
Seringnya sih selama kami monitoring kampus itu nemu ular viper sih. Ular bunga. viper Iya, yang ular viper. kepalanya segitiga itu ya Kang? Ya, kepalanya segitiga terus ekornya merah, trimeresurus. Itu di kandang vapet. Kami tuh banyak banget nemuin kayak definisi tiap mon kami tuh pasti ada ular viper. Makanya buat teman-teman mahasiswa IPB khususnya anak-anak vapet yang ketika sedang kegiatan di lapang itu harus hati-hati banget, harus safety banget, harus pakai pakaian yang tertutup, pakai sepatu boot karena selama kami mon kami tuh emang banyak banget nemu viper di situ. Terus beberapa terakhir ini juga kami nemu ular weling ya. Itu biasanya di jalan dekat kolam percobaan FPIK itu biasanya banyak banget. Terus selain itu juga ada ular kobra juga loh bahkan di PB tuh. Nah menurut info sih dari cutting aku ya, tapi untuk kami sendiri sih sebenarnya belum pernah nemu ular kobra. Tapi dalam monitoring kampus beberapa tahun yang lalu itu memang sempat ditemukan ular kobra gitu. Jadi emang beragam lah fauna herpetofauna di kampus. Jadi teman-teman hati-hati banget gitu kalau misalkan lagi ada kegiatan di kampus gitu, khususnya fakultas-fakultas yang berkegiatan di lapang. Itu Hikmah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dimanapun di kampus IPB ini berpotensi untuk menemukan ular-ular yang juga berbahaya. Betul Maka dari itu teman-teman mungkin nanti Kang Irul bakalan menceritakan gimana caranya supaya ketika kita menemukan si ular yang berbahaya ini bisa mengatasi. Seperti itu Kang. Mungkin bisa langsung dijelasin ke teman-teman Kang. Oh ya, mengenai pertanyaan yang tadi ya, kan tadi Mbak Hekpa juga sempat bertanya mengenai perbedaan ular berbisa atau cara membedakannya kan. Mbak Hekpa pernah dengar nggak sih kalau cara bedain ular itu kadang-kadang kalau ular yang berbisa itu kepalanya segitiga, Ya pernah dengar sih Kang. terus warnanya terang. Nah itu tuh sebenarnya menurut yang aku pelajari itu mitos ya teman-teman. Jadi nggak semua ular yang berkepala segitiga itu berbisa ataupun yang berwarna cerah itu berbisa. Jadi cara bagaimana kita tahu membedakan ular tersebut berbisa atau tidak ya emang dari cara kita mengidentifikasi ular tersebut apa, dari spesiesnya apa. Jadi emang kita harus tahu dulu nih ini spesies ular apa, baru kita bisa mengetahui ular tersebut berbisa atau enggak gitu. Dan untuk cara mengatasinya tadi ya, Cara mengatasi ketika menemukan ular yang berbahaya tersebut Kang. Oke. Jadi sebenarnya gini Mbak Hikmah, kalau kita berbicara ular ya, jadi yang aku tahu ya, yang aku pernah dengar juga dari guru-guru aku di KPA itu sendiri, kalau orang itu kegigit ular tuh sebenarnya lagi apes. Jadi ular itu sebenarnya nggak bakalan, pada umumnya sih ya, pada umumnya ular ataupun satwa liar yang lainnya itu dia tuh nggak bakal nyerang manusia. Jadi dia tuh udah punya insting sendiri tuh menjauh ketika ada manusia, karena manusia kan dianggap predator ya bagi fauna tersebut kan. Jadi dia tuh cenderung menjauh. Nah kalau kita ngelihat ular, hal yang bisa kita ngelakuin adalah yaudah kita menjauh aja, gak usah mendekat-dekat, ataupun kita iseng nih kita megang badannya kan. Kadang-kadang kan kalau ada orang yang iseng, ada aja tuh misalkan ular lewat terus kita toel-toelin ularnya pakai kaki atau gimana. Itu tuh bahaya banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman nemu ular, anggap aja semua ular itu berbisa. Jadi teman-teman itu nggak sembarangan gitu mainin ularnya gitu. Baik mah pokoknya kalau ngeliat ular yaudah deh dibiarin aja, toh juga mereka pengen hidup kan, mereka nggak ganggu kita, jadi selama itu aman ya udah gitu. Baik, jadi mitos ya Kang mengenai bentuk dan warna dari ular apakah berbahaya tidak itu sebenarnya mitos. Maka dari itu teman-teman dari KPH sendiri ini merupakan kegiatannya sangat bermanfaat karena dari situ kita akan tahu jenis-jenis apa sih ular yang ada di kampus IPB Dramaga itu sendiri. Dan benar teman-teman, jadi ketika kita menemukan ular jangan malah kita buat mainan karena kita tidak tahu apa yang nanti akan terjadi gitu ke depannya. Maka lebih baik ketika kita menemukan ular lebih baik menjauh seperti itu ya Kang. Baik. Oh ya, harus ada lagi nih Mbak Hikmah, misalkan apalagi kan kita di Bogor ya, sering banget nih kami teman-teman KPH nerima panggilan rescue dari luar gitu. Jadi di KPH itu juga sebenarnya ada KPH rescue. Jadi misalkan teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum meminta pertolongan kami untuk merescue ular yang ada di pohon ataupun yang ada di halaman rumah mereka, itu bisa banget gitu hubungin kita. Jadi
yang teman-teman yang berada di rumah pun dapat merasakan aman ketika ada ular, nggak harus nge-rescue sendiri gitu. Jadi bisa hubungin kami KPH Rescue, nanti nomornya ada di bawah ini ya, boleh banget hubungin kita misalkan Di bawah ini ya Ya. teman-teman. misalkan teman-teman nemu herpet ataupun ular, kodok gitu, bisa banget panggil kita buat nge-rescue gitu ya. Wah, sangat inspiratif ya Kang. Dan pekerjaan apa ya yang dilakukan oleh KPH sendiri itu sangat mulia karena membantu ketika orang sedang mengalami kesulitan menghadapi ular jika ada di rumahnya. Jadi teman-teman bisa menghubungi KPH, nomornya ada di bawah sini ketika kalian mengalami bahaya ya. Sudah seperti ini pemadam kebakaran ya. Udah Kang? seperti pemadam kebakaran, bombe. Wah. KPH lebih dari segalanya. Kita tadi sudah membahas mengenai monitoring kampus, mengenai jenis ular yang berbahaya, lalu bagaimana caranya ketika kita menemukan ular yang berbahaya tersebut. Mungkin pertanyaan selanjutnya Kang, selain ular nih Kang, yang pernah ditemukan saat monitoring kampus dan itu dianggap berbahaya itu apa Kang? Selain ular ya, belum ada sih seingat aku tuh yang lebih berbahaya. Itu sebenarnya bagaimana cara kita memperlakukan hewan tersebut aja. Kayak misalkan kita nemu bunglon ataupun nemu tokek nih, itu biasanya sering banget. Pernah suatu ketika lagi ada kejadian tuh lucu banget sih. Jadi kan kita kan nangkepin tokek gitu kan. Iya. Kemudian ada salah satu anggota KPH yang salah nangkap ibaratnya. Dia itu malah nangkap bagian kepalanya, tapi tuh kayak kurang kenceng gitu, akhirnya tangannya tuh kegigit gitu sampai berdarah. Jadi lebih ke seperti itu sih, bagaimana cara kita mengatasi hewan tersebut aja gitu. Pun sebenarnya kalau ular itu sendiri, kalau kita benar cara menanganinya atau merestrain ya disebutnya itu ya, insya Allah bakalan aman sih gitu. Asal kita nggak kontak langsung dengan ular tersebut. Gitu. Jadi teman-teman jangan pernah coba-coba untuk menangkap hewan yang berbahaya, contohnya ular maupun tokek, tanpa ada ilmu sebelumnya nih teman-teman. Baik Kang, mengenai konservasi nih Kang, apa sih tips atau cara agar satwa-satwa yang ada di IPB ini tetap ada gitu, keberlanjutannya tetap dapat dipastikan? Oke, sebenarnya itu jujur pertanyaan yang sulit ya bagi aku. Yang bisa kita lakuin untuk menjaga kelestarian itu sebenarnya lebih ke nggak mengganggu habitatnya sih. Kayak nggak sembarangan ngambil habitat, nggak sembarangan mohon habitat di mana satwa tersebut hidup, nggak sembarangan motong pohon, tentang tumbuhan bawah itu kan banyak banget ya. Terus juga kalau kita mengambil tumbuhan dengan tujuan yang jelas nggak apa-apa lah, cuman kalau buat iseng atau nyabutin tumbuhan kayak iseng aja nih, itu jangan sih. Terus juga lebih ke kalau buat ke faunanya sendiri tuh jangan diganggu aja, sebenarnya cukup sih dengan kita menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa. Kita tidak mengganggu ular, kita nggak berburu ular untuk dijual ataupun yang lainnya, itu sebenarnya udah cukup membantu sih. Karena kami pun ketika melakukan monitoring kampus, itu pasti hewan yang kita tangkap itu bakalan kita lepas lagi. Kita nangkap itu buat diidentifikasi nih spesiesnya apa, kemudian dicatat jumlah, panjang tubuh, SPL, STL. Habis itu kalau kita udah dapat datanya, udah habis itu kita lepas lagi di tempat dimana kita nemuin satwa tersebut gitu ya. Baik, jadi teman-teman untuk menjaga kelestariannya yang paling penting jangan mengganggu ekosistemnya. Betul banget. Mulai dari jangan coba-coba untuk menebang pohon sembarangan nih teman-teman, karena tidak ada api kalau tidak ada asap, bukan begitu kan? Betul banget. Aku sebenarnya punya cerita lucu sih, pengen diceritain nih. Jadi pengen berbagi pengalaman ketika monitoring kampus. Kan jadi pernah ya lagi monkam tuh, lagi jalan kan di dekat kandang Fapat kan banyak bambu-bambu. Ya, Pernah ke situ kan, banyak ya. bambu-bambu. Terus lagi jalan tuh tiba-tiba di atas tuh ada ular di pohon bambunya tuh, di pohon atas. Kan prinsip KPH pokoknya semua satwa yang kelihatan ambil gitu ya, dirilis. Terus akhirnya kita nyari cara tuh buat ngambil ularnya. Akhirnya kita goyang-goyangin bambu gitu kan. Kita ngambil galap aja, kita sodok-sodok ularnya.
kan awalnya tuh kita tuh nggak tahu tuh itu ular apa, nyangkanya mah ular pucuk gitu ya, ular yang udahlah nggak terlalu berbahaya buat manusia kan, jadi udahlah kita main goyang-goyangin aja kan. Pas udah kita goyang-goyangin, pas udah tiba-tiba kan ularnya jatuh ya, nah tiba-tiba itu ular viper gitu. Wah. Kan untungnya kan nggak kena orang gitu kan, itu nggak kena kepala kan, makanya tuh semenjak kejadian itu kita jadi benar-benar was-was gitu kalau ada ular di atas pohon gitu, jadi benar-benar dilihatin lagi, pokoknya itu ular yang berbahaya gitu. Itu sih makanya seru banget sih kegiatan Monkam, mungkin buat teman-teman boleh banget buat ikut gitu. Kita belajar bareng nanti, mungkin Mbak Emma mau ikut? Ya boleh lah ya, Boleh. nanti sekali ya Kang ya. Boleh. Jadi masih menyambung dari apa yang dikatakan Kang Irul tadi ya. Artinya kita itu dilarang iseng lah ya kalau di alam ya. Dilarang iseng dulu. Karena nanti pada akhirnya ketika kita iseng dan tanpa pengetahuan yang pasti, batunya akan kembali ke kita gitu. Betul Akan banget. berbahaya. Oke, baik teman-teman, mungkin bisa aku simpulkan dari apa yang dijelaskan oleh Kang Irul tadi. Herpetofauna yang dipelajari itu terkait amfibi dan reptil. Amfibi sendiri itu bisa dari jenis katak, lalu reptilnya ada ular gitu, lalu ada tokek, bunglon. Dan di pembelajaran herpetofauna ada pada kelompok pemerhati herpetofauna dengan kegiatan-kegiatan seperti monitoring kampus. Dan intinya ketika kita menemukan satwa liar berupa ular, jangan coba-coba untuk bermain api. Karena batunya atau bahannya akan kembali ke kita. Betul banget, baik mah. Mungkin cukup itu Kang yang ingin siap. kami tahu. Mungkin teman-teman kalau masih ingin tahu lebih lanjut mengenai herpetofauna bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, atau bisa kontak langsung IG Himokova ya, mungkin nanti bisa disambungkan ke aku ataupun ke anggota KPH lainnya. Baik. Terima kasih Kang Irul atas Oke, waktunya. siap, sama-sama juga nih Mbak Ikma, makasih juga udah diundang nih. Kebetulan. Oke. Mungkin bisa kita jargon sekali lagi ya Kang. Oke, siap. Saya menyebutkan bisik, bincang asik konservasi. Oke, siap. Sampai bertemu lagi di bisik, Bincang asik konservasi.